Biningsih melarangku menyentuh kresek itu. Namun, rasa ingin tahu menguasai diriku. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Kembali mendekati kresek hitam yang kini tergeletak di pojok dapur, dekat pintu yang menghubungkan ke halaman belakang. Kuedarkan pandangan ke sekitar, memastikan tak ada yang melihatku. Hatiku berdebar saat perlahan membuka kresek tersebut yang terikat rapat. Dengan perasaan ragu, kuletakkan kresek tersebut di lantai dan mengeluarkan kain yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah sebuah kemeja kotak-kotak putih dengan garis hitam, dan betapa terkejutnya aku melihat percikan darah yang hampir mengering di permukaan kemeja tersebut. Sebelumnya, aku mengira itu hanyalah motif kain berwarna marun. Rasa penasaran semakin menguasai diri, membuatku takut sekaligus ingin mengungkap misteri di balik kresek hitam itu. Aku terkesiap saat mengingat baju itu adalah baju yang digunakan orang yang menyerang Bibi sore tadi. Seketika pikiran buruk menghantuiku. Apa yang sebenarnya Bibi dan Paman lakukan kepada orang tadi? Mengapa hanya ada bajunya di sini? Lekas, kau mengikatkan kembali kresek itu dan menyimpannya sama persis dengan sebelumnya, agar Bibi tak curiga kalau aku telah membuka dan mengetahui isi di dalamnya. Aktivitas pagi yang sama dengan hari kemarin. Bedanya kali ini Ayum tampak tegar dan seolah tidak ada yang terjadi di hari sebelumnya. Bi, bolehkah aku bertanya? Aku mencoba memulai percakapan saat sedang membantu Bibi memindahkan tanaman di depan ke halaman belakang. Orang yang menggantung kemarin malam saat aku melewati persimpangan jalan itu. Perkataanku tergantung menunggu jawaban dari Bibi. Dengan wajah datar, Bibi menjawab, itu hanya orang yang terganggu mentalnya dan melakukan bunuh diri. Jelasnya, sebelum aku sempat melanjutkan pertanyaanku. Lalu, orang yang menyerang Bibi kemarin sore, aku kembali menggali informasi. Orang yang berhutang dan tidak mampu membayar. Ujarnya lagi tanpa mengalihkan pandangannya dari tanaman yang sedang ditata di atas tanah yang baru saja digarap. Bibi meminjamkan uang, tanyaku semakin penasaran. Bibi menggeleng dengan wajah yang serius. Lantas, aku terdiam saat Bibi menatapku dengan tatapan tajam, seolah-olah berpesan bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak aku ketahui. Hutang yang harus dibayar tidak selalu berupa hutang uang. Bibi berlalu setelah tanamannya selesai ditata, meninggalkan aku yang semakin kebingungan dengan pernyataannya. Berjalan mengikuti Biningsih dari belakang menuju ke halaman depan. Mataku tiba-tiba terpaku pada pria yang kemarin sempat kuperhatikan, sedang memandang rumah ini dari seberang jalan. Tidak usah hiraukan dia, ujar Biningsih tegas, seakan tahu isi pikiranku. Dia siapa, Bi? Aku bertanya penasaran, namun tidak mendapatkan jawaban. Berpura-pura tak peduli, aku pun fokus membantu Biningsih merapikan halaman depan yang penuh bekas reruntuhan tanaman yang baru saja dipindahkan ke belakang rumah. Aku mau ke pasar, mau ikut, atau di rumah saja. Langsung saja aku memutuskan untuk ikut. Sepanjang perjalanan, angin yang berhembus menerpa rambut kami. Tidak ada percakapan di antara kami berdua. Hanya sesekali, Bibi Ningsih menjawab sapaan penduduk kampung yang kebetulan kami temui. Kulihat bagaimana mereka memberi hormat padanya, baik yang muda maupun yang tua. Terdapat kekaguman tersirat di matanya, seolah ada hal besar yang tak terungkap dari diri Biningsih. Nyai, tolong anak saya, Nyai. Tiba-tiba seorang lelaki parubaya menghampiri Bibi dengan wajah yang khawatir, lusuh oleh air mata yang tak hentinya mengalir. Tolong bantu anak saya yang menderita ini, Nyai. Lelaki itu terus meminta tolong kepada bibiku. Aku sudah bilang, hanya itu satu-satunya cara, tapi kau sendiri yang menolaknya. Wajah Biningsih tetap datar, dingin bagai es, meski orang di hadapannya terus memohon hingga jatuh berlutut di lantai dengan terisak. Tidak ada gunanya kau bersujud di kakiku. Tanpa melakukan persyaratan itu, anakmu tetap akan sembuh. Bibi kembali melangkah anggun, meninggalkan laki-laki yang kini terjatuh di tanah. Tak mampu menahan tangis. Baiklah, Nyai, akan saya lakukan demi kesembuhan anak saya. Tolonglah dia, Nyai. Teriak laki-laki itu setengah putus asa. Mendengar itu, Biningsih menghentikan langkahnya dan tersenyum penuh kemenangan. Bawalah anakmu sore nanti ke rumahku, ucapnya lagi, lalu berlalu meninggalkan laki-laki itu yang tergeletak lesu. Namun kini ia telah bangkit, tekadnya pulih.
Ia mengangguk, mantap sebelum mengambil langkah untuk menyelamatkan putra semata wayangnya. Aku berusaha menyerap setiap kata yang terucap dari mereka, namun tidak berniat menanyakannya pada Bibi. Nanti sore, aku akan mencari tahu sendiri jawaban dari pertanyaan yang menggelayut di benakku. Beberapa waktu kemudian, aku dan Bibi tiba di tempat yang dimaksud sebagai pasar. Sebuah deretan saung kecil yang menjajakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari, serta makanan dan camilan ringan. Bibi melangkah melewati deretan warung tersebut hingga sampai pada warung yang terletak paling pojok. Barang-barang yang dijual sana nampak begitu aneh. Bunga-bunga, aneka rupa dan benda-benda asing yang tergantung di etalase. Aku tidak mengerti untuk apa dan siapa yang akan membeli barang-barang tersebut. Meski begitu, warung ini tampak lebih besar daripada warung-warung lainnya dan sepertinya paling ramai dikunjungi oleh pengunjung pasar. Apa pesananku tempo hari sudah siap? Tanya Bibi begitu tiba-tiba di warung. Wajahnya tegang namun tenang. Pemilik warung, seorang laki-laki parubaya, langsung menyambut kedatangan Bibi dengan penuh hormat. Langsung saja, Pak. Bibi menegaskan, mengisyaratkan agar tidak ada basa-basi. Laki-laki itu mengangguk dan mengambil sesuatu yang tampaknya sudah disiapkan untuk Bibi, terbungkus rapi dalam kresek hitam. Pesanan itu akhirnya berpindah tangan. Terima kasih, Pak, ucap Bibi seakan-akan bersyukur sambil menyetorkan sejumlah uang. Tidak usah, Nyai, tolak laki-laki itu. Namun, Bibi tidak menerima penolakan itu. Dengan suara tegas dan meyakinkan, dia berkata, ambillah sebagai ungkapan terima kasihku. Tidak berani melawan. Laki-laki itu kembali mengangguk. Menurut, lantas, Bibi menatapnya dalam-dalam. 2 hari lagi acara akan segera dimulai. Datanglah, tuturnya lagi. Laki-laki itu kembali mengangguk patuh. Sebagai penutup kunjungan itu, Bibi mengajakku membeli beberapa kebutuhan sebelum kami kembali pulang. Namun, aku merasa ada yang janggal dengan cara orang-orang di kampung memperlakukan Bibi. Terlintas di pikiran, apa yang membuat mereka sangat hormat padanya. Aku juga penasaran, acara apa gerangan yang akan diselenggarakan 2 hari lagi, dan mengapa Bibi enggan menjelaskannya padaku, membuatku lebih ingin menggali misteri yang melingkupi kehidupan Bibi. Tok 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 tok. Suara pintu depan yang digedor-gedor keras menghentakkanku yang sedang beristirahat, membuatku segera beranjak dari kasur untuk membukakan pintu. Namun ternyata Paman Danu telah lebih dulu membuka pintu, sehingga aku memilih untuk kembali ke dalam kamar, hanya mengintip dari balik celah pintu. Orang yang tadi meminta tolong kepada Bibi masih berdiri di ambang pintu, ditemani seorang perempuan dengan perut yang membesar dan tampak lemah. Di sampingnya juga berdiri perempuan yang sepertinya adalah ibunya. Paman Danu dengan sigap mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk dan duduk, sementara menunggu Bibi yang belum tampak ada di sana. Tak lama kemudian, Biningsih muncul dari arah belakang, membawa beberapa cawan tanah liat dan salah satunya tampak lebih besar daripada yang lain. Minumlah, dan ini minumkan kepada dia, perintah Biningsih dengan penuh kehati-hatian, memastikan mereka semua menenggak isi cawan, khususnya perempuan dengan perut membesar yang tampak butuh lebih banyak pertolongan daripada yang lain. Tak lama kemudian, Biningsih menggandeng perempuan itu menuju ruangan yang tak kusadari keberadaannya sebelumnya, terletak di pojok dapur. Pintu itu pun ditutup rapat di belakang mereka. 2 orang yang mengantar perempuan tersebut, yang bisa dipastikan sebagai orang tua sang gadis, masih duduk cemas di ruang tamu, menunggu dengan gelisah. Ah! Teriakan melengking yang menyayat hati terdengar dari ruangan tersebut, membuat kedua orang tua semakin resah dan ketakutan. Begitu juga denganku yang menyaksikan semua kejadian ini dari balik pintu. Degup jantungku terpacu dan tubuhku gemetar, merasakan kengerian yang tampak tak terkira. Benakku dipenuhi pertanyaan, apakah Bibi seorang dukun aborsi? Perempuan tadi terlihat sedang hamil, dan faktanya ini membuatku semakin tercekam oleh kekhawatiran akan nasib perempuan dan bayi yang ada dalam kandungan. Aku menutup rapat pintu tatkala Paman melirik ke arah pintu kamarku, seolah menyadari bahwa aku mengintip dan mendengar percakapan mereka sejak tadi. Mereka terdengar berpamitan, membuat hatiku sedikit lebih tenang. Meski dalam diam, aku terus menerka apa yang sebenarnya terjadi
antara bibi dan juga paman. Malam kembali menyelimuti langit, dan setelah makan malam serta membantu bibi seperti biasa, aku hanya bisa menghempaskan tubuh letihku di atas ranjang, mencoba untuk mengusir rasa kekhawatiran dan keingintahuan yang menggerogoti hati. Di sini, suasana kamar terasa begitu dingin dan mencekam, jauh berbeda dengan kehangatan keluarga yang biasa kurasakan bersama ayah dan ibu dulu. Keresahan itu semakin memuncak, membuatku teringat akan mereka berdua yang telah tiada. Mataku mulai terpejam, dan aku memutuskan untuk tidur lebih awal, dengan harapan menghindari kejadian-kejadian mengerikan seperti malam-malam sebelumnya. Ketidaknyamanan dan kesendirian kian menyelimuti dengan dinginnya, namun aku berusaha melawan perasaan itu sekuat tenaga demi menutup mata dengan tenang. Suara dedaunan kering dan ranting patah terdengar menghantui dari luar jendela. Saat kutatap keluar, sekilas kulihat bayangan misterius melintas dan menghilang entah kemana. Rasa penasaran di benakku bergejolak, tak tertahankan. Namun bibi telah mengingatkan agar tak membuka jendela atau keluar rumah di malam hari. Siapa sosok itu? Apakah itu manusia atau entitas lain? Pikirku seraya terus melam. Tidak ada cara lain. Aku harus menyelidiki hal ini lebih lanjut. Kemudian perlahan-lahan kutunjukkan keberanianku dengan melangkahkan kaki, mendekati jendela dan membukanya. Di luar, keheningan malam terasa menusuk jiwa. Aku menarik kursi meja rias ke samping jendela, memanjatnya dengan hati-hati dan memeriksa apakah pintu kamar telah terkunci dari dalam. Jelek. Akhirnya kakiku berhasil menyentuh tanah di luar kamar. Penuh kehati-hatian, kupandangi sekeliling, memastikan tidak ada yang menyadari aksiku yang berani namun nekat ini. Tiba-tiba, bayangan yang sama kembali muncul. Kali ini bersembunyi di balik jendela kamar Ayum yang berada di paling depan. Dalam kegelapan yang menyelimuti, aku berusaha mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membela diri. Seandainya orang yang kuduga sebagai pencuri itu mencoba menyerangku akibat panik terbongkar. Aha, ini dia, kataku dalam saat menemukan sebuah balok kayu tergeletak di samping pot tanaman di belakang kamarku. Dalam langkah hening, aku menghampiri sosok yang kuhitung manusia sambil balok kayu kugenggam erat. Setelah cukup dekat dengannya, keyakinanku semakin besar bahwa itu memang seorang manusia. Nafasku terenggal, seakan menahan debar yang semakin cepat memacu detak jantungku. Aku menarik nafas dan lalu melayangkan pukulan ke bahunya dengan balok kayu. Namun tak diduga, orang tersebut dengan sigap menangkap kayu itu tepat sebelum mendarat di bahunya. Sesaat, wajah kami saling berhadapan, saling pandang yang terasa seperti seumur jagung. Kejut, rasa kaget dan ngeri saling bercampur di antara kami. Selama beberapa detik saling berpandangan, tanpa bersuara, dia segera cepat membekap mulutku dan menyeretku pergi, menjauh dari jendela kamar Ayum. Setelah kami berada di jarak yang aman, barulah dia melepaskan bekapannya. Aku merasa bingung dan menatap pria tersebut dengan tatapan curiga. Siapa kau sebenarnya? Tanyaku dengan suara serak, masih mencoba mengatur nafasku yang terengah-engah. Namun, pria itu justru mengabaikan pertanyaanku dan dengan tenang mengeluarkan sebatang rokok lalu menyelutnya. Itu tidak penting. Yang terpenting, setiap hari aku dapat memastikan jika Ayum selalu aman, ucapnya santai, seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang biasa saja. Lantas, apa hubungannya itu denganmu? Ketidakmengertianku semakin menjadi-jadi. Aku tidak bisa memahami maksud di balik kata-katanya. Belum saatnya untukku memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, ujarnya. Kemudian melanjutkan, sebaiknya kamu kembali ke kamarmu sebelum ada yang mengetahui bahwa kamu keluar kamar. Dan jika bibimu tahu, kamu mungkin akan dalam bahaya. Raut wajah pria itu masih menunjukkan ketenangan yang tak wajar, membuatku semakin resah. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Ajeng, menjauh dari keluarga ini sama dengan menyelamatkan dirimu sendiri. Pesan terakhirnya membuatku terhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang tersembunyikannya tentang keadaan keluargaku. Aku hanya tertegun mendengar pria itu menyebut namaku. Bagaimana mungkin dia mengetahui namaku? Padahal kita baru benar-benar bertemu saat ini. Sebelumnya, kita hanya saling memperhatikan dari kejauhan. Ya, pria ini adalah orang yang kerap memandang rumah ini dari seberang jalan dengan tatapan misterius.
Semilir angin malam kian menusuk tubuh, membuatku merinding. Tanpa berkata apapun lagi, aku bergegas balik menuju jendela kamar. Aku segera memanjat jendela sebelum ada yang melihat perbuatanku ini. Setelah berhasil kembali ke dalam kamar, rasa kantuk tak kunjung menyelimuti. Entah dari mana, ide gila lantas muncul di benakku, membuat detak jantungku semakin berdegup kencang. Dengan hati-hati, aku kembali berjalan, mendekati pintu dan meraih pegangan, memutarnya perlahan, agar tidak menimbulkan suara. Setelah pintu berhasil terbuka, aku melirik keadaan di luar kamar, memastikan aman dari penglihatan orang lain. Naluri dalam diriku berbisik, petualangan ini akan membawaku ke dalam lika-liku tak terduga yang menggantungkan nasibku pada tali kepercayaan dengan pria misterius itu. Berjalan mengendap-endap menuju ruangan yang tadi Vivi gunakan, aku menggigit bibir dengan cemas. Tujuanku adalah untuk memastikan isi di dalamnya, mencari sesuatu yang mungkin diungkapkan oleh sang bibi. Namun sial, pintu itu terkunci rapat dan tak ada kunci yang menggantung di sana. Kuncinya pasti bibi simpan di kamarnya. Aku bergumam lirih, dalam hati panik dan kebingungan. Tanpa sengaja, mataku menangkap sesuatu di sudut ruangan. Aku melihat sebuah baskom yang nampak kotor dengan noda-noda merah di sisinya, tergeletak di samping wastafel cuci piring. Tadinya aku hendak membersihkannya, namun urung kulakukan. Takut bibi mengetahui keberadaanku di dapur. Aku celingak-celinguk mencari kunci cadangan. Tangan bergetar, jantung berdebar. Namun sepertinya tak ada harapan, nihil. Saat aku sedang berdiri dengan perasaan terpukul di depan pintu ruangan tersebut, tiba-tiba mataku membulat ketakutan saat melihat gagang pintunya bergerak perlahan, seolah-olah sedang dibuka dari dalam. Aku tersentak, menyadari pintu itu seperti akan terbuka, dan segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Beberapa detik berlalu seperti seumur hidup. Dengan hati berdebar kencang, aku melompat ke belakang lemari parabot yang berada tepat di samping pintu ruangan tersebut. Semoga aku tak tertangkap di saat seperti ini. Benar saja, Vivi keluar dari ruangan itu. Keringat bercucuran di pelipisnya, bercak-bercak merah nampak di pipinya, dan tangannya berlumuran cairan merah yang sepertinya darah. Terperangah, aku menutup mulutku ketika menyaksikan Vivi sesekali menjilati tangan yang penuh darah itu. Entah darah siapa itu. Setelah itu, Vivi mencuci tangan dan mengunci kembali pintu ruangan itu, membawa kunci selayaknya seorang yang menyimpan rahasia besar. Sepeninggalan bibi, aku mengendap-endap, berlari kembali ke kamar agar tak ada yang melihatku. Sesampainya di kamar, aku perlahan membuka pintu dan masuk ke dalam. Baru saja aku bernafas lega, tiba-tiba aku lihat Ayum berdiri membelakangi, menghadap jendela. Entah sejak kapan dia ada di kamar ini. Apakah kamu telah bertemu dengannya? Ayum bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Suaranya hening dan dingin, mengguncang rasa amanku. Siapa? Aku mencoba memperjelas pertanyaannya, berusaha menepis rasa takut yang mulai menyelimuti hatiku. Aku selalu menantikan dia setiap hari, berharap suatu saat dia akan datang membawaku keluar dari situasi ini. Gumam Ayum tertunduk lesu, bahunya terguncang perlahan, menahan tangis. Ayum, apa kamu baik-baik saja? Aku mendekatinya dengan rasa khawatir yang memuncak. Bahunya semakin terguncang, dan tak lama kemudian Ayum luluh jatuh ke lantai. Tangannya menutup wajah yang tengah terengah air mata. Pria tadi, apa mungkin dia yang dimaksud Ayum? Hubungan apa yang mereka miliki? Gumamku dalam hati. Perlahan, ku dekap tubuh Ayum yang terus menangis terseduh, membiarkan isaknya meresapi pelukanku. Tubuhnya terasa dingin dan bergetar semakin hebat, seperti diterjang ombak kepedihan yang menghantam tanpa henti.
Terdengar suara Ayum berubah serak, tercekat oleh tangisnya. Aku mencoba melepaskan pelukanku, tapi merasa sulit untuk melakukannya. Tertawanya kian meledek, sampai rasanya gema. Tangisnya menusuk gendang telingaku. Baju Ayum yang semula biasa saja, kini berubah menjadi serba hitam. Rambutnya pun kusut terurai, tak beraturan. Dan aku mencium lagi bau singkong bakar yang semakin menusuk hidungku, terutama dengan jarak yang kian dekat seperti ini. Keresahan pun menyelimuti hatiku tentang masa lalu Ayum yang gelap dan misterius. Ayum berubah menjadi sosok menakutkan yang kerap menghantuiku sejak aku menginjakkan kaki di rumah ini. Aku mencoba melepaskan diri dari cengkramannya sekuat tenaga. Namun, makhluk itu terlalu kuat. Saat putus asa menyelimuti hatiku, aku teringat doa yang pernah diajarkan saat pelajaran agama dulu di sekolah. Dengan keyakinan penuh dan upaya mengingat-ingat kembali doa tersebut, aku membacanya. Buliran air mata perlahan meluncur dari sudut mataku tatkala mengingat betapa jauhnya aku dari agama. Tapi kali ini, aku mencoba meminta pertolongan kepada sang pemilik kehidupan. Perlahan, cengkraman makhluk itu melemah seiring dengan bacaan doa yang kulantunkan. Makhluk itu akhirnya mendorongku jauh dari tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Aku kembali merasa lega sambil menghapus air mata yang tak kunjung berhenti mengalir sejak tadi. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 2 malam. Mataku tak mampu terpejam karena kegelisahan yang mendalam, hingga aku memutuskan untuk mengambil wudhu dan melakukan sholat sunnah. Entah sholat apa yang kulakukan saat ini. Rasanya aku sudah lama sekali tidak melakukannya. Kedua orang tuaku hanya mewajibkan belajar tanpa mengajarkan kewajiban dalam beragama yang seharusnya menjadi pegangan hidup. Aku celingukan dalam kebingungan, menyadari di sini pasti tidak ada mukena, dan aku juga tidak memilikinya. Aku pun mencoba memilah isi lemari untuk melihat apa yang bisa digunakan sebagai pengganti mukena. Selembar sarung dan kain jarik menjadi pilihan yang terlintas di pikiranku. Mungkin bisa kujadikan sebagai pengganti mukena. Ku coba ke kamar mandi dan mengambil air wudhu, meski dengan ragu-ragu apakah benar atau salah. Baru saja aku mencoba mempraktekkan sholat dengan ilmu seadanya, terdengar seseorang mengetuk pintu kamar dari luar. Aku merasa terkesiap. Niatku terhenti sejenak, lalu mendekat ke pintu dengan hati yang berdegup kencang, mencoba memastikan apa benar ada orang di luar yang sedang mengawasiku. Tok 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 tok. Kembali terdengar ketukan di pintu, membuatku penasaran. Dengan hati-hati, aku mencoba mengintip siapa yang ada di balik pintu lewat celah lubang kunci. Yang kulihat hanya warna putih, padahal di luar seharusnya gelap. Aku tetap terdiam diri, membatalkan niatku untuk membuka pintu. Setelah yakin keadaan tenang, aku memutuskan untuk melanjutkan niatku untuk sholat. Rakaat pertama berlangsung dengan khusyuk. Ku bacakan ayat suci sebaik mungkin. Namun, pada rakaat kedua, kembali terdengar ketukan pintu, membuat konsentrasi dan khusyukku mulai terpecah. Meski demikian, aku berusaha melanjutkan sholatku. Ketukan yang semula lembut berubah menjadi gedoran keras yang mencoba mengusik ketenanganku. Hatiku mulai resah dan was-was. Ketukan gedoran ini sepertinya memiliki niat menghentikan sholatku dan menguji keteguhanku dalam menjalankan ibadah ini. Namun aku tidak gentar. Aku menguatkan hati dan melanjutkan sholat hingga akhir, bertekad untuk menyelesaikannya meskipun dihantui ketukan-ketukan. Dengan cepat, aku menuntaskan sholat ketika suara dobrakan pintu terdiam. Aku mencoba melepaskan kain jarik yang kupakai sebagai mukena. Namun ternyata kain itu terasa tak kunjung habis saat kutarik. Aku merasa terbelenggu, semakin panik saat kain jarik itu malah melilit tubuhku hingga sesak di dada. Tiba-tiba, kegelapan menyergapku. Mataku terbuka. Kali ini sudah berada di atas ranjang. Aku ingat, semalam aku pingsan di lantai. Tapi, entah mengapa, saat ini aku tidak lagi ingin memikirkan hal itu lagi. Kepalaku terasa berat dan sakit, seperti dianyam oleh jarum-jarum. Rasanya begitu nyeri. Aku menyadari,
Sepertinya karena semalam aku kurang istirahat. Jam dinding menunjukkan pukul 8:30. Paman Danu terlihat sedang duduk santai di ruang tamu, menyendiri. "Vivi kemana, Paman?" Aku menghampiri Paman yang sedang menikmati secangkir teh dan membaca koran dengan penuh perhatian. Paman menoleh dan tersenyum. "Kamu sudah bangun, Ajeng?" Aku lalu duduk di samping Paman sambil menanti jawabannya. "Makanlah, Bibi sudah menyiapkan sarapan di meja," ujar Paman dengan nada datar. Aku hanya mengangguk, meskipun hari ini terasa berbeda, karena biasanya Bibi yang membangunkanku. "Ayum di mana, Paman?" Tiba-tiba ingatanku kembali kepada Ayum dan kejadian semalam. "Ayum di kamar. Bibi sedang keluar ada urusan." Paman menjawab tanpa menoleh. Langkahku tergesa menuju kamar Ayum. Terlihat Ayum sedang berdiri mematung di depan jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong. "Yum, bolehkah aku masuk?" tanyaku ragu, berdiri di ambang pintu yang baru sedikit terbuka. "Masuklah, Mbak," jawab Ayum dengan suara lemah. Baru kali ini, semenjak kedatanganku ke rumah ini, aku bertegur sapa dengan Ayum. Ayum berbalik badan dan duduk di samping ranjang. Kemudian, aku duduk di sebelahnya, merasakan ketegangan di udara. Apa Mbak Ajeng juga bertemu dengannya? Ayum membuka percakapan dengan nada penuh harap, seolah-olah menggantungkan hidupnya pada jawaban yang akan ku dengungkan. Suasana hening di kamar itu semakin mencekik. Entahlah, ada hubungan apa antara Ayum dengan pria itu, sehingga dia sampai menanyakan hal itu. Siapa sebenarnya pria itu, Yum? Setiap hari dia mengawasi rumah ini dari kejauhan, dan semalam dia mengintaimu dari balik jendela, ucapku dengan nada khawatir. Ayum tampak tak kaget mendengar hal tersebut. Air matanya seketika jatuh, membasahi pipinya yang pucat. "Mbak, jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku tak ingin membuatnya kembali dalam bahaya," bisik Ayum lemah. Wajahnya tampak semakin sendu dan bahunya terasa berat. "Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini, Ayum?" tanyaku penasaran. Namun Ayum hanya menggeleng pelan. "Mbak akan mengetahuinya suatu saat nanti. Aku tak bisa memberitahu sekarang, tapi besok akan ada pesta yang diikuti seluruh penduduk desa. Mbak bisa mencari jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui pikiran Mbak saat ini," ujar Ayum dengan nada misterius. Aku hanya bisa menahan rasa penasaran ini hingga hari esok tiba. Hanya bisa menghela nafas dengan kepala yang terasa berat, dengan berbagai tuduhan tak pasti tentang semua masalah yang baru saja merudung hidupku. Setelah sarapan, aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, berjalan-jalan di desa yang begitu asri dan indah. Meski menyimpan banyak misteri yang harus segera diungkap, baru kali ini sepertinya kamu berjalan keluar rumah sendirian tanpa bibimu. Tiba-tiba sebuah suara menggema di telingaku dari belakang. Setelah aku berjalan cukup jauh dari rumah bibi, terkesiap. Aku menoleh ke belakang dan melihat pria yang kutemui semalam berdiri di sana dengan senyum tipisnya. Tak terasa, detak jantungku berdegup lebih kencang. Pria itu lantas mengulurkan tangan, bermaksud memperkenalkan diri. "Bima," ujarnya mantap. "Tak mungkin jika kau tak tahu namaku," sautku sedikit ragu. Kulihat dia melebarkan senyumnya, seraya mengangguk kecil. "Ayo menyadari kedatanganmu malam tadi," lanjutku. "Aku tahu, seperti biasa," gumam Bima dengan wajah datar, seolah tak ada hal yang mengejutkan baginya. "Apa kalian sepasang kekasih?" tanyaku tiba-tiba. Langkahnya terhenti dan raut wajahnya nampak begitu gelisah. "Setahun yang lalu, mungkin iya," jawabku. Mataku berbinar, penuh keingintahuan terhadap maksud perkataannya. Sebelum Ayu memutuskan hubungan dan bersumpah menjadi perawan seumur hidup, Bima menghela nafas berat. "Memangnya kenapa? Apa yang salah dengan menikah?" tanyaku penasaran. Ayum hanya tidak ingin keturunannya memiliki nasib yang sama dengannya," jawab Bima lirih, seraya menghembuskan nafas panjang. "Ada yang janggal dengan kampung ini, terutama dengan keluarga bibiku. Bukankah nasib Ayum sangat baik?" ujarku sambil mencoba menggali informasi lebih lanjut dari Bima. Namun Bima hanya tersenyum getir, seraya melanjutkan langkahnya, meninggalkanku yang masih termangu di tempat.
Suasana kampung semakin ramai. Tampaknya benar ada pesta besar yang akan digelar besok. Warga yang berpapasan denganku mengangguk hormat, sama seperti saat aku berjalan bersama bibi. Mungkin mereka menghormati keluarga bibiku. Di sebuah teras rumah ujung jalan, terlihat seorang ibu dengan wajah frustasi dan tatapan kosong. Dia adalah salah satu dari tamu yang kemarin malam datang bersama suami dan anaknya. Dengan langkah gontai, aku mendekati rumah itu, berharap mengetahui kabar tentang gadis yang dibawa ke rumah bibi semalam. "Permisi, Bu," sapaku berhati-hati mengawali percakapan dengan wanita itu. Dia melirik sekilas, lalu kembali menatap lurus ke depan dengan tatapan yang terasa hampa. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, lalu mencoba melangkok ke dalam rumah, berharap dapat bertemu sang suami atau gadis yang kutemui kemarin. Namun, rumah itu terasa sepi dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Kembali, aku mencoba menyapa wanita itu, namun tak ada respon. Dengan hati-hati, aku melangkah mendekati pintu rumah yang terbuka lebar itu, berharap akan menemukan seseorang di dalamnya. Sepi, tak ada siapapun di sana. Mataku menelusuri setiap sudut ruangan, hingga tiba-tiba menemukan sesuatu yang menggantung di dalam kamar, yang pintunya sedikit terbuka. Mataku membelalak. Tubuhku seketika lemas dan jatuh terduduk di lantai, menatap pemandangan yang mengerikan untuk kedua kalinya setelah menyaksikan kematian orang tua dan anak itu. Tak lama kemudian, rumah ini dipenuhi oleh orang yang mengurusi jenazah kedua korban, ayah dan anak yang tak bernyawa lagi. Aku menemukan ayahnya tergantung dengan lidah menjulur, sementara anaknya, yaitu gadis yang kemarin terkapar tak berdaya di ranjang, kini ditemukan dengan tubuh bagian bawah berlumuran darah yang mengucur dari rahimnya. Rasa terkejut yang mendalam menyergap hatiku. Tak heran jika wanita yang merupakan keluarga dari korban tampil begitu frustasi saat ku jumpai tadi. Bukan hal aneh lagi, setiap 3 tahun sekali fenomena mengerikan ini akan terus terjadi di kampung ini. Bima mencoba menjelaskan sambil menyetorkan gelas berisi air putih padaku. Sinar matahari menembus setelah jendela, menciptakan bayangan kelam yang mengisyaratkan adanya rahasia yang disembunyikan. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti semuanya dan menyadari bahwa ini saling terkait. Kedatanganmu ke kampung ini sudah lama diramalkan oleh kakekku sebelum beliau meninggal dunia. Tambahnya, dengan nada serius yang membuatku merasa semakin ingin menggali misteri yang menyelimuti kampung ini. Apa hubungannya semua ini denganku? Aku kian terperanjat mendengar setiap ucapan Bima yang misterius dan penuh teka-teki. Semoga kamu adalah orang yang akan memecahkan semua ini. Sudah 30 tahun lamanya, dan besok adalah puncak agung ke-10, di mana itu adalah acara keramat yang sangat dinanti-nanti. Kulihat raut wajah serius terpancar dari wajah lelaki di hadapan acara puncak agung. Aku mengulang kata-kata Bima yang asing di telinga, semakin penasaran. Ya, ini acara 3 tahunan yang sudah berjalan hingga mencapai acara ke-10, jawab Bima. Lalu, apa yang akan terjadi setelah itu? Aku bertanya dengan rasa ingin tahu yang memuncak. Kamu bisa ikut menentukannya besok, ujar Bima sebelum beranjak pergi dan kembali meninggalkanku dalam kebimbangan. Pulanglah, biar warga yang mengurus mereka. Tiba-tiba Biningsi sudah berada di dekatku, yang sedang termenung di kursi, memperhatikan orang-orang yang mengurusi jenazah ayah dan gadis tersebut. Baiklah, Bi, ku susuri jalan yang tadi ku lalui, sebelum akhirnya membawaku kembali ke rumah ini. Hati dipenuhi keingintahuan dan kecemasan tentang apa yang akan terjadi pada acara puncak agung besok. Dengan hati yang masih gelisah dan pikiran yang terganggu karena persyaratan Bima, ku ayunkan kakiku hingga tak terasa sudah berada di depan pagar rumah bibi. Apa maksud dari semua perkataan Bima? Apa hubungannya semua ini denganku? Batinku terus bertanya-tanya, seolah tak mengerti dengan misteri yang setiap hari ada untuk mengganggu pikiranku. Acara itu kini tengah dipersiapkan seperti malam sebelumnya. Mata ini begitu sulit terpejam. Terlebih, suasana malam ini terasa begitu lebih mengerikan. Bayangan gadis dan ayahnya yang gantung diri siang tadi terus menghantuiku, mengganggu kedamaian pikiranku. Desa kecil ini begitu penuh dengan misteri. Berbagai kejadian di luar nalar berulang kali mengusik ketenangan, mempertanyakan apakah kejadian aneh di kampung ini
benar-benar masih bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Aku tak habis pikir, bagaimana bisa aku terjebak dalam situasi yang belum pernah ku alami sebelumnya. Membuatku kembali merindukan kedua orang tuaku, yang kehangatan pelukannya seringkali mampu mengusir ketakutan yang menghuni hati. Foto kebersamaan dengan orang tuaku kini berada dalam dekapan, sebagai penawar kerinduan yang sangat dalam. Mataku tak terhenti menatap wajah kami yang tersenyum dalam foto tersebut sambil menenangkan diri. Aku menyadari ada tulisan ibu di belakang foto ini. Dengan mata berkaca-kaca, aku tersenyum membaca tulisan ibu yang mengungkapkan harapannya untuk keluarga kecil kami agar tetap bersama, silih menguatkan dalam suka duka, dan menjaga cinta yang telah ditanam sejak lama. Tunggu sebentar. Mengapa tulisan ibu yang tertulis di balik foto kami bertiga berbeda dengan tulisan yang ada di surat terakhir yang ibu tinggalkan saat bunuh diri? Aku merasa ada yang janggal. Kini, aku membuka kotak kenangan tempat aku menyimpan surat itu. Benar saja, saat aku memperhatikan lebih teliti, kedua tulisan tangan itu ternyata berbeda. Bagaimana mungkin orang yang sama menulis dengan hasil yang berbeda? Jadi, siapa yang menulis surat ini jika bukan ibu? Dan seingatku, tulisan ayah juga bukan seperti ini. Gumamku, hatiku berdebar, menyadari ada misteri di balik kematian kedua orang tuaku. Aku begitu yakin, bukan tulisan ayah. Karena dulu ayah adalah suami yang romantis, yang selalu menulis kata-kata indah untuk ibu. Ibu selalu menunjukkan padaku, berharap suatu hari nanti aku menemukan suami seperti ayah. Sehingga aku begitu hafal dengan tulisan tangan ayah. Namun, tulisan di surat perpisahan itu bukanlah tulisan tangan ayah yang kuingat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu artinya ibu dan ayah bukan bunuh diri? Atau bahkan, mungkin ayah dan ibu sengaja dibunuh dengan cara seperti itu, agar terkesan seperti mereka mengakhiri hidup dengan sukarela. Aku bergumam dalam hati, terluka oleh dugaan yang muncul dalam benakku. Aku bertekad akan mengusut kematian kedua orang tuaku dan menemukan siapa pelaku sesungguhnya. Namun, saat aku larut dalam pikiranku, tiba-tiba kenop pintu kamarku terasa seperti diputar, dan ada yang mencoba membukanya dari luar. Dalam sekejap, aku pura-pura tertidur dengan memejamkan mata, berharap bisa mengintip siapa yang berani mengganggu kediamanku tanpa izin. Langkah kaki terdengar mendekat ke arahku, dan denyut jantungku berpacu. Sepertinya orang itu ingin memastikan apakah aku benar-benar tertidur atau tidak. Walaupun aku tidak bisa melihat wajahnya karena sengaja tidur membelakangi pintu. Suara langkah kaki itu terdengar semakin jauh setelah beberapa lama. Kemudian pintu terbuka dengan tertutup kembali. Aku segera bangkit dan mengawasi, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dicari orang yang baru saja masuk. Namun, tak ada satupun barangku yang hilang. Tak lama, aku menyadari sesuatu. Aku teringat rambutku yang sedang mengalami rontok parah. Tetapi aku tidak pernah melihat gumpalan rambut yang seharusnya tertinggal setelah menyisir di keesokan harinya. Saat itu juga, aku merasa semakin curiga. Apakah mungkin orang tadi hanya mengambil rambutku yang rontok? Tapi, untuk apa? Tiba-tiba kepalaku terasa sakit yang luar biasa. Niatku untuk kembali melaksanakan sholat seperti malam sebelumnya kini pupus. Aku merasakan tekanan yang begitu berat di kepala, sehingga membuat pandanganku berkunang dan gelap. Rasa takut dan kebingungan menggelayut erat dalam benakku, membuatku terasa semakin tertekan. Seperti biasa, pagi ini aku terbangun dalam keadaan linglung, namun untungnya tanpa mimpi buruk yang menghantui malam kemarin. Aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar setelah membersihkan diri. Bibi tampak sibuk mempersiapkan sarapan di dapur, dan aku pun segera membantunya dengan penuh semangat. Setelah segalanya siap, kami duduk bersama untuk menikmati santapan pagi yang lezat. Menu daging yang menggugah selera selalu tersaji setiap hari, dan kali ini Bibi juga membuatkanku minuman jamu racikan khasnya. Minumlah, itu akan membuat tubuhmu terasa semakin segar, kata Bibi dengan senyum hangatnya. Aku hanya mengganggu sambil tersenyum, lalu menghabiskan minuman itu sampai tetes terakhir. Sensasi kesegarannya langsung menyelimuti tubuhku, seakan mengusir segala kelelahan dan meluluhkan keluh. Nanti malam, ikutlah ke altar dusun yang berada di lapang besar belakang balai dusun untuk mengikuti acara puncak bersama para warga.
Aku hanya mengangguk tanpa bermaksud menghentikan suapan ke mulutku yang terasa sangat nikmat. Entah mengapa, setelah minum jamu racikan bibi, aku terasa semakin lapar dan hampir menghabiskan semua masakan daging buatan bibi. Bibi dan paman tampak tersenyum simpul melihatku yang semakin lahap, tapi tidak dengan ayum. Wajahnya nampak cemas sambil sesekali memperhatikanku. Usai menghabiskan sarapan dan membantu bibi menuntaskan pekerjaan rumah, kini aku ditugaskan ke pasar untuk mengambil pesanan bibi di warung pojok tempo hari dan membeli beberapa bunga yang sudah bibi catat, agar aku tidak salah membeli, sehingga tugasku cukup memberikan kertas tulisan pesanan bunga yang diinginkan bibi kepada sang penjual. Aku berjalan pulang setelah mendapatkan semua barang yang diinginkan oleh bibi. Nanti malam acara puncak dimulai. Semoga kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan semua orang. Pria itu berbicara tanpa jeda. Maaf, apakah kita saling mengenal? Tiba-tiba pria itu melongo dan menghentikan langkah kakinya, hingga membuatku ikut berhenti dan menatap wajahnya yang nampak begitu heran dengan jawaban yang baru saja aku lontarkan. Dia mengusap wajahnya frustasi. Dengan menghembus nafas kasar, pria itu berlalu tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku kembali berjalan pulang tanpa menghiraukan perkataan pria asing tadi. Hingga saat aku melintas jalan yang sepi, tiba-tiba sebuah pukulan tepat mendarat di bahuku, membuatku kehilangan kesadaran. Entah di tempat apa aku saat ini, pengap, gelap, dan tidak ada siapapun di sini. Bermaksud berteriak untuk meminta pertolongan, tetapi aku baru menyadari bahwa mulutku ditutupi kain dan tanganku dalam keadaan terikat. Tubuhku meronta. Teriakanku terdengar seperti raungan hingga pintu ruangan itu terbuka dan ditutup kembali. Seseorang kini masuk dan terduduk di hadapanku di sebuah kursi yang sengaja dia sejajarkan denganku. Dia membuka kain yang menutupi mulutku sejak tadi dan perlahan dia menyuapiku dengan makanan yang dibawanya. Entah sudah berapa lama aku di ruangan ini hingga perutku terasa begitu keroncongan. Makanlah, aku bukan orang jahat. Jadi semua makanan ini aman. Aku masih terdiam dan belum mau membuka mulutku, meski sejak tadi tangannya berada di udara menungguku membuka mulut. Kita sudah saling mengenal sebelum perempuan itu menyadari ada ancaman hingga iblis betina itu memberikanku sesuatu yang membuatmu amnesia sesaat. Aku Bima, ujarnya lalu mengenalkan diri. Meski seingatku, aku sama sekali tidak mengenalnya. Setelah memberiku makan, Bima kini membuka ikatan di tanganku, di mana barang-barang milikku yang tadi aku bawa. Aku kembali ingat pada barang-barang pesanan bibi yang aku beli di pasar. Bima lalu menyodorkan kresek yang kubawa tadi, dan aku bergegas bangkit untuk segera pulang. Apapun yang terjadi nanti malam, jangan pernah lepaskan kalung ini, pesan Bima saat aku hendak melangkahkan kaki keluar ruangan pengap dan gelap itu, yang ternyata sebuah ruangan gudang di pojok rumah, dan mungkin itu rumah Bima. Aku meraba leherku dan benar saja, kini ada sebuah kalung dari tali dengan liontin dari kain berbentuk kotak berwarna coklat. Tanpa bereaksi apapun, aku keluar dari rumah Bima, karena hari sudah hampir gelap dan pasti bibi tengah menunggu.